to us a son was given. The Savior of the world. For God so loved the world that He gave His only Son. Oh, and the Savior of the world, that whoever believed would have eternal life. Oh, the Savior of the world. Peace on earth, there's peace on earth. Oh, there's peace on earth. There's peace on earth. Ooh, peace on earth. There's peace on earth. Peace on earth. There's peace on earth. Ooh, peace on earth. There's peace on earth. Peace on earth. There's peace on earth. Oh, there's peace on earth. Peace on earth. Peace on earth. There's peace on earth. Nothing else matters. 'Cause nothing in this world will do. It's all about you. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all.
bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, selamat pagi saudaraku. Selamat beribadah pagi ini. Saya percaya saudara masih tetap semangat walaupun ibadah di rumah saudara. Tidak mengurangi kita untuk memuji Dia, menyembah Dia, berdoa dan bersyukur. Amin saudara. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kembali. Dan biarlah pagi ini Tuhan kami boleh merasakan sukacita. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Sehingga pagi ini kami boleh bangun Tuhan, dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan meninggikan Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Dan biarlah Engkau pimpin kami pagi ini Tuhan. Dan biarlah sukacita itu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, nyanyian Musa katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara mau memiliki hati yang bijaksana saudara? Dan biarlah kita mau menjadi jemaat-jemaat yang memperoleh hati bijaksana yang daripada Tuhan. Kita naikkan pujian ini saudaraku. Dan biarlah dengan segenap hatimu kita mau memuliakan Dia. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan.
menaruh Roh-Mu yang kudus di dalam setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Untuk kami dapat menyembah Engkau Tuhan dengan bebas. Untuk kami dapat menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari jemaat Tuhan yang pagi ini penuh dengan sukacita, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, kita mau meninggikan nama Tuhan dan bersorak bagi Dia. Haleluya. Amin. Yang kekasih jiwa kita. Hey. Yesus kekasih jiwaku, aku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Avenue Shalom Alaihim. Kualitas sejahtera, amin. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom, Shalom, Shalom. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom. Shalom,
Kita mau katakan mulia, mulia bagi anak domba. Hanya dia yang layak bertahta di atas pujian setiap kita semua. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Dia Allah yang telah mati, Allah yang berkorban bagi setiap kita semua. Bahkan dia katakan dia akan kembali datang menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Biar pada pagi hari ini, ketika kita datang beribadah, kita memiliki hati yang rindu dan haus akan lapar akan dia lebih lagi. Sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan setiap pribadi per pribadi. Saudaraku, mari kita mau datang dengan kerendahan hati kita. Kita mau sembah dia, kita katakan mulia, mulia bagi anak domba. Sebab hanya dialah yang layak terima pujian kita pada pagi hari ini. Dan dia katakan bahwa dia bersembahyang dan pujian umatnya. Haleluya, kata mulia, mulia. Mulia
kemuliaan-Mu Tuhan Kau nyatakan setiap kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pas sebentar kami akan dengar firman-Mu berbicara setiap kehidupan kami, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya serahkan pada hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Kita bersiap, kita mau menyambut firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kita semua saat ini. Mari kita dalam doa. Kami ucap syukur Allah, kami yang hidup. Kami ucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu, setiap anugerah kasih setia Tuhan. Kami tahu kami ada hingga saat ini dengan segala yang kami miliki, dalam segala kondisi kami, semua hanya karena penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan waktu kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan berbicara, Tuhan nyatakan setiap isi hati-Mu. Engkau yang ambil alih hati kami Tuhan, Engkau yang ambil alih pikiran kami, sehingga fokus kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita semua tetap luar biasa. Amin. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, mungkin saat ini kita sedang mengalami keadaan yang tidak enak, mungkin kita sedang mengalami berkat Tuhan. Semuanya itu Tuhan berikan pada kita, Tuhan curahkan pada kita untuk menyatakan kasih setianya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara belakangan ini kan kita ceritanya masih di rumah ya, kebanyakan masih kerja di rumah dan lain-lain. Tapi belakangan ini Bapak Ibu Saudara meluangkan lebih banyak waktu untuk buka gadget saudara, ya kan, entah itu buka komputer, buka handphone, buka tablet, ya karena urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Apakah Bapak Ibu Saudara sadar gitu ya, atau perhatikan bahwa belakangan tuh semakin banyak berita-berita lebih mudah menyebar gitu ya, dan tidak semuanya itu berita yang mungkin tidak semuanya berita yang yang enak kita dengar, tapi ada juga kadang berita yang menyatakan oh ini positif, oh ada berita duka gitu ya, atau malah kadang-kadang saya terima gitu karena ada beberapa grup WA berita-berita yang belum tentu kebenarannya gitu, yang nggak jelas itu sebenarnya sudah dipastikan benar atau tidak gitu ya. Itu banyak sekali, semakin banyak sekarang ini ya Bapak Ibu Saudara. Nah, menghadapi seperti itu Bapak Ibu, bagaimana sikap kita gitu ya. Kadang saya cuma ngeliat sekilas doang, oh ini ya udah gitu. Enggak selalu saya buka tuh. Saya akan buka kalau menyangkut pekerjaan dan menyangkut beberapa urusan-urusan lainnya yang memang perlu gitu ya. Tapi kalau misalnya berita belakangan banyak tuh yang berita obat ini bagus untuk penyakit bla 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 gitu ya. Saya nggak selalu buka gitu. Bukan apa-apa Bapak Ibu, diperlukan diperlukan cross check gitu, diperlukan penelitian, bukan penelitian, kalau penelitian lebih panjang gitu ya. Cuma maksudnya diperlukan informasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak gitu ya. Permasalahannya adalah banyak dari kita yang mungkin tidak mau mengetahui lebih lanjut ya. Jadi kadang-kadang kita mudah termakan dengan berita-berita yang tidak benar gitu ya. Kadang kita menyebarkan berita yang belum tentu itu benar atau tidak gitu ya. Bicara mengenai pandemi sekarang, sebelumnya mengenai spam gitu ya, yang ada link-linknya ada virusnya yang bisa menyerang peralatan Bapak Ibu gitu. Itu banyak sekali terjadi gitu ya. Enggak cuma 1-2 orang gitu, berkali-kali. Dan kadang saya pernah mikir gini, seberapa susahnya sih sebenarnya ya kita mencari tahu itu, seberapa susahnya sih kita sebelum memforward itu semua terus kita mikir ini benar nggak sih gitu ya. Karena zaman sekarang itu kan mudah sekali ya berita-berita yang hal-hal yang tidak benar masuk gitu ya. Nah, saya terus diingatkan satu
firman Bapak Ibu yang ada dalam Efesus 5 ayat 17. Kita buka bersama-sama Efesus 5 ayat 17. Ya, firman itu bicara seperti ini, Bapak Ibu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jelas banget disebutkan janganlah kamu bodoh. Ya, sebuah kata yang cukup menyakitkan gitu ya. Kalau kita pengajar itu tidak boleh ngomong seperti itu. Ya, pengajar tidak boleh. Kita juga sebenarnya anak-anak Tuhan jangan sampai melabeli orang seperti itu. Tapi firman Tuhan bilang, sebab itu janganlah kamu bodoh. Kenapa sampai firman Tuhan berkata seperti itu? Karena pada kenyataannya Bapak Ibu, meskipun menyakitkan gitu ya, meskipun terdengarnya, oh kok gitu sih? Tapi inilah yang terjadi. Banyak anak-anak Tuhan menjadi bodoh, gitu ya. Bukan karena mereka tidak memiliki kepintaran, maksudnya kemampuan berpikir, bukan karena mereka IQ-nya rendah, bukan. Tetapi karena mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Dalam Efesus 5:17, Paulus menyampaikan supaya kita tidak menjadi bodoh, tapi kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Lawan dari kebodohan di hadapan Tuhan bukan kepandaian dalam berpikir, ya. Bukan berprestasi secara akademis atau punya pengetahuan yang luas mengenai berbagai macam hal. Sebenarnya bukan itu, Bapak Ibu. Itu bonus. Kalau misalnya kita punya prestasi dalam akademis, kita punya pengetahuan yang luas, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa memiliki hikmat, kepandaian dalam berpikir, itu bonus Bapak Ibu. Ya, itu berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Itu. Tapi dalam pemandangan Tuhan, bukanlah menjadi jenius gitu ya, bukan itu sebenarnya. Seseorang tidak lagi bodoh di mata Tuhan ketika ia memahami kehendak Allah. Ya, jadi tidak semua yang kelihatannya dunia itu oke, ya, itu pandai menurut Allah. Ya, tidak semua orang yang berpengetahuan itu berhikmat di mata Tuhan. Ya, saya ambil contoh begini Bapak Ibu. Sekarang itu kan zamannya media ya. Zaman media, sekarang semua media bisa diakses dengan mudah. Anak kecil juga bisa buka loh, entah itu YouTube, entah itu Instagram, Facebook. Anak kecil tahu, gitu ya. Bahkan salah seorang anak teman saya masih setahun lebih, dia itu ngerti, gitu ya. Kalau kalau mamanya lagi buka medsos, lagi buka Instagram, dia ngerti. Bisa nyebutin anak umur 1 tahun lebih gitu ya, bisa nyebutin dengan jelas IG, sampai saya ngeliatnya, ya ampun ini anak luar biasa loh Bapak Ibu. Itu anak setahun sudah ngerti, anak zaman now seperti itu ya. Mungkin itu mudah sekali gitu ya, kita bisa buka media. Dan banyak yang ada di media itu kadang-kadang hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Atau bahkan kalaupun itu firman Tuhan, apakah itu benar-benar sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Gitu ya, kan seperti yang Bapak Ibu ketahui, zaman-zaman akhir banyak orang yang kelihatannya anak Tuhan, padahal apa yang disampaikan belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu, kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan, kita pasti mudah tersesat. Kita pasti mudah dipengaruhi, kita pasti mudah goyah, kita pasti mungkin akan berpikir, oh iya ini bener kok, kayaknya memang begini deh. Ya. Kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, kita pasti seperti itu. Maka jelas-jelas firman Tuhan bilang, meskipun mungkin kedengaran yang gak enak ya, tapi firman Tuhan jelas-jelas bilang, jangan kamu bodoh. Jangan kita menjadi bodoh karena kita tidak tahu kehendak Tuhan. Untuk tidak menjadi bodoh selama hidup kita di dunia, yang diperlukan adalah satu hal yang mendasar,
ya, yang harus ada di dalam diri setiap kita, ya, yaitu kita tahu kehendak Allah bagi hidup kita. Nah, makanya Salomo berkata dalam Amsal 9 ayat 10 disebutkan seperti ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Lalu dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu memiliki akademis yang luar biasa untuk kita untuk kita tidak menjadi bodoh. Ya, kita tidak perlu selalu ranking sekian dalam sekolah, selalu berbicara dengan bahasa yang canggih. Enggak, Bapak Ibu. Tapi kita tahu Tuhan mau apa sih dalam kehidupan saya? Tuhan mau bicara apa sih? Ini benar nggak maunya Tuhan? Saat itulah kita menjadi tidak bodoh, Bapak Ibu. Jika kita tidak mengetahui apa yang diinginkannya, maka kita pasti akan tersesat, ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, kalau kita nggak ngerti apa sih gitu ya maunya Tuhan, kita pasti gampang diombang-ambingkan. Saya ambil contoh sederhana, Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Adam dan Hawa tahu bahwa Tuhan melarang mereka makan buah pohon pengetahuan. Jelas firman Tuhan, di dalam firman disebutkan Tuhan melarang mereka, udah tahu, udah dengar, ya. Tapi nyatanya mereka masih mengambil jalan yang salah, gitu ya. Mereka masih mendengarkan suara-suara lain, gitu ya. Hawa masih terpengaruh dengan suara iblis, makanya Hawa akhirnya mengambil meskipun tahu itu salah. Adam juga akhirnya terpengaruh dan melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, zaman sekarang kenyataannya, mungkin bukan cuma zaman sekarang, tapi kenyataannya adalah anak-anak Tuhan meskipun mengaku tahu firman Tuhan, meskipun mengaku cinta Tuhan dan lain sebagainya, kenyataannya sama seperti Adam dan Hawa. Ya, mereka melakukan hal yang sebaliknya dari yang Tuhan inginkan. Ya, mereka melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan daripada mengerti kehendak Tuhan. Ya, itu salah satu contoh sederhana ketika awal mula gitu ya. Sampai sekarang itu masih terjadi, Bapak Ibu. Itu saya masih melihat kadang orang benar, anak-anak Tuhan melakukan hal yang sebaliknya, ya, menyatakan bahwa iya saya cinta Tuhan, iya saya berapi-api, saya mau melayani sebagainya, tapi kenyataannya berbanding terbalik, gitu ya. Itu hanya di mulut doang, perbuatannya tidak seperti itu, pikirannya tidak seperti itu. Saya suka berdoa begini, gitu ya, kalau lagi mendoakan anak-anak saya di sekolah, saya bilang begini ke mereka, saya mendoakan mereka begini, biar mereka bisa menjadi terang dalam perbuatan mereka, perkataan mereka, dan pikiran mereka. Itu Tuhan tanamkan itu berkali-kali gitu ya, dari pertama kali saya dari pertama kali saya mengajar, Tuhan ingatkan pikiran itu juga harus mencerminkan karakter Kristus loh, bukan cuma hanya perkataan, perbuatan. Kenapa sih? Kan kita nggak tahu pikiran orang gimana, kita nggak tahu dalam kepala mereka gimana. Bagaimana kita bisa lihat itu pikiran Kristus apa bukan? Gampang, saudara. Anak-anak, orang-orang yang ngerti kehendak Tuhan, pikiran mereka pasti sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berarti semuanya sama seperti firman Tuhan gitu ya, enggak gitu. Tapi mereka tahu kebenaran, mereka melakukan kebenaran. Segala sesuatu itu kan dimulai dari pikiran. Kita melakukan segala sesuatu dimulai dari pemikiran kita, ya kan? Contoh, kita mau makan pun otak memberikan perintah, gitu ya kan? Perutmu minta makan, tuh, coba ke dapur, ambil makanan, ambil nasi, dan sebagainya. Itu kan dari pikiran, gitu ya, dari otak kita memberikan perintah. Nah, Bapak Ibu,
sama seperti itu, demikian juga pikiran kita bisa mengatur apa yang akan kita keluarkan ketika kita berbicara, ketika kita melakukan sesuatu, bahkan tanpa sadar ya. Kalau memang kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita melakukan segala sesuatu yang tanpa sadar pun sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau contoh seperti ini. Karena ini terjadi di lingkungan anak-anak yang takut akan Tuhan, yang katanya takut akan Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya orang kalau ngobrol dan kalau bercanda itu kan kadang spontan ya kan, kadang spontan, itu kan kadang mungkin nggak ada orang yang ngobrol atau ini tuh langsung susun kata-kata tuh kayak mau bikin pidato, nggak selalu seperti itu kan. Jadi kadang nyeplos begitu aja. Nah Bapak Ibu, banyak dari anak-anak Tuhan yang kadang bercandaannya aja nggak benar. Kadang omongan mereka sampai saya denger aja saya ngelus dada gitu. Ya ampun Tuhan, ini anak-anak Tuhan ngomongnya kok begini, bercandanya begini gitu ya. Gemes gitu Bapak Ibu. yang kadang suka saya tegur gitu ya. Itu terjadi Bapak Ibu. Itu dimulai dari pikiran. Gitu. Bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh bercanda, ya bercanda silahkan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ngerti firman Tuhan gitu ya, takut akan Tuhan, mengenal yang Maha Kudus gitu ya, dalam Amsal kan disebutkan mengenal yang Maha Kudus, bercandaan Bapak Ibu pasti akan berbeda gitu ya dengan yang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Itu hal yang sederhana yang kadang sesuatu yang tanpa kita sadari ya. Hal sederhana yang mungkin orang bisa bilang gini, kan cuma begitu doang namanya bercandaan. Bapak Ibu jangan sembarangan. Firman Tuhan tidak Firman Tuhan tuh nggak bilang, oh kalau bercandaan kamu boleh begini, kalau lagi serius kamu boleh begini, kalau lagi kerja kamu begini. Enggak, semuanya sama rata. Mau kerja, mau pelayanan, mau sekolah, mau lagi ngobrol sama orang tua, mau lagi bercanda, semua sama. Ya, ngerti apa kehendak Tuhan, tahu firman Tuhan, tahu apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Itu sama Bapak Ibu, standarnya sama. Mengutip salah satu hamba Tuhan itu bilang begini, dari dulu itu ada satu kebenaran yang tidak pernah kuno, ya, mau maju seperti apapun zamannya, kebenaran firman Tuhan itu tetap ya dan amin sampai selama-lamanya. Jadi nggak peduli, sekalipun kita sekarang sudah jauh lebih modern, jauh lebih canggih, kebenaran itu tetap sama berlaku. Ya, jadi nggak ada tuh istilahnya Bapak Ibu dikategorikan, oh kalau di kerjaan begini, kalau di sekolah begini, di gereja begini, enggak, sama semua rata di mata Tuhan. Jadi berhati-hatilah Bapak Ibu dalam segala yang kita lakukan, bahkan ketika kita berpikir sekalipun. Zaman sekarang ini banyak anak Tuhan mengalami kejatuhan. Tidak selalu diawali dengan hal yang luar biasa gitu ya. Enggak. Kadang-kadang dimulai dari hal yang kecil. Contohnya seperti tadi, bercandaan. Ya, bercandaannya udah mulai aneh-aneh. Dari bercandaan meningkat. Dari bercandaan meningkat. Mungkin dari bercandaan ke tindakan. Dari tindakan ke yang lain gitu ya. Dan itu banyak sekali terjadi. Ya, mereka anak-anak Tuhan banyak yang udah gak segan-segan lagi hidup seperti meninggalkan Tuhan. Ngakunya sih anak Tuhan gitu ya. Kadang nulis oh ya pakai ayat Alkitab lah. Mungkin Bapak Ibu lihat yang tadi status media sosial, status WhatsApp dan lain sebagainya, pakai ayat Alkitab dan lain sebagainya. Kelihatan rohani. Tapi kadang kehidupan mereka sehari-hari nggak seperti itu, berbanding terbalik gitu ya. Sedihnya adalah Bapak Ibu, banyak dari mereka yang awalnya memulai segala sesuatu dengan baik
Ya, memulai dengan semangat yang menyala-nyala, tapi lama-kelamaan mereka mulai ikut apa kata dunia. Mereka mulai sama seperti dunia. Ada Bapak Ibu banyak di luar sana. Gitu ya. Seperti yang dialami di Efesus, jemaat di Efesus, ya, Tuhan menegur mereka dengan keras, Bapak Ibu. Ya, Tuhan menegur mereka dengan keras. Jangan sampai kita juga seperti itu. Ya, jangan sampai kita sudah memulai segala sesuatu yang baik, di tengah-tengah akhirnya karena berbagai macam hal kita mulai goyah. Kita tidak lagi punya hikmat Tuhan dan akhirnya kita menjadi bodoh. Dan kita perlahan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, gak ada salahnya kita tahu perkembangan dunia ini. Ya, tidak ada salahnya kita ikut dengan kita mengikuti berita apa yang terjadi di dunia sekarang. Tidak ada salahnya Bapak Ibu. Tidak ada salahnya kita tahu bagaimana dunia remaja sekarang, bagaimana dunia anak-anak sekarang. Itu kita harus tahu. Kita harus tahu supaya kita bisa ambil batasan sejauh mana kita harus melangkah. Saya selalu mengikuti anak-anak saya, gitu ya. Anak-anak saya itu masih SD, gitu ya. Sudah beberapa tahun ini yang saya pegang itu kelas 5 dan kelas 6. Itu mungkin ada sekitar 6 tahunan gitu. Saya pegang kelas 5 dan kelas 6. Jujur Bapak Ibu, saya nggak ngerti dunia mereka sebenarnya, gitu ya, dunia anak-anak, gitu ya. Tapi kalau lagi harus bersama mereka, ya sudah, saya coba memahami mereka main apa sih, gitu ya. Mereka biasanya seharian mereka apa sih yang mereka tertarik untuk mereka lakukan, gitu ya. Meskipun lebih banyaknya saya cuma kalau dengar anak-anak cerita begitu-begitu doang ya, cuma doang. Kadang ngobrol juga nggak nyambung kalau mengenai masalah itu. Tapi saya harus tahu, gitu ya, karena saya harus bisa memberi batasan kepada anak-anak itu, kasih pengertian. Kamu harus stop sampai di sini, itu jangan lewatin garis ini. Seperti itulah Bapak Ibu, kita tahu bagaimana perkembangan dunia ini, gitu ya. Bapak Ibu yang menjadi orang tua, gitu ya, perhatikanlah bagaimana anak-anak Bapak Ibu ada sekarang, gitu ya. Perhatikanlah bagaimana kehidupan anak-anak Bapak Ibu, gitu ya. Sangat penting mereka tuh punya dasar yang benar, gitu ya. Sangat penting mereka dididik berdasarkan hikmat Tuhan yang benar, pengenalan akan Tuhan yang benar, daripada menyesal kemudian hari. Ya, karena saya melihat banyak sekali anak-anak muda, gitu ya, dari SD, SMP itu akhirnya memiliki pemahaman yang salah karena tidak ada pembekalan dari orang tua, karena tidak ada pendampingan dari orang tua. Yang sehari-hari mereka tahu cuman media sosial, Instagram, Facebook, apalagi teman-teman mereka, gitu ya. Dan akhirnya mereka memiliki pemahaman yang salah, memiliki pola pikir yang berbeda dengan pola pikirnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya Bapak Ibu masih ada kesempatan, gitu ya, untuk melakukan pendampingan, untuk mengajarkan anak-anak Bapak Ibu Saudara, lakukan itu selagi masih ada waktu. Jangan sampai nanti setelah anak-anak Bapak Ibu Saudara sudah, gitu ya, sudah lewat masa pembentukannya, sudah lewat masa pendampingannya, Bapak Ibu menyesal, gitu ya. Lebih baik mereka memiliki dasar yang benar. Beberapa waktu yang lalu di Fellowship Youth, ya, Caleb pernah bilang begini, ya, saya bersyukur kita masih punya komunitas yang benar, ya, karena ternyata di luar sana ya nggak tahu, nggak jelas gimana, gitu. Kalau di sini kita tahu semua yang ada di sini orang yang benar, gitu, yang memberikan saran yang benar, yang mendukung dengan cara yang benar, yang sharing mengenai hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak membuat mereka anak-anak muda menjadi bodoh, itu ya Bapak Ibu.
Itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Karena targetnya sekarang bukan lagi orang-orang yang dewasa gitu ya, tapi anak-anak muda, gitu ya, anak-anak yang kecil malah. 1 Yohanes 2 ayat 17 berbicara seperti ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, itu penting kita tahu ya. Penting kita sadar. Perlahan-lahan dunia ini lenyap dengan segala hal yang ada, itu ya, dengan segala hal yang terjadi gitu ya, dengan segala hal yang diberitakan, yang dapat disebar, yang dapat diterima oleh banyak orang, dunia ini perlahan-lahan lenyap. Yang artinya kita semua manusia, orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, orang-orang yang tidak mau ikut firman Tuhan, orang-orang yang tidak mau berada dalam jalurnya Tuhan, ya sudah, kita akan terbawa lama-lama ya, kita masuk dalam perangkapnya si iblis dan lenyap. Ya. Jika kita tidak waspada, tidak menyadari hal ini, nggak menutup kemungkinan bahkan kita yang sudah melayani Tuhan pun bisa bersahabat dengan dunia. Bisa lama-lama akhirnya merasa apa yang ditawarkan dunia, oh itu baik-baik saja kok, itu nggak salah kok, itu benar, kenapa saya harus takut, kenapa saya harus khawatir, kenapa saya harus menolak itu. Ya. Lupa bahwa kita itu sebenarnya anak-anak terang yang kita itu sudah diselamatkan dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, dengan tujuan kita menjadi saksi Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan sekeliling kita mungkin ya mengatakan hal-hal yang menjatuhkan, mengajarkan hal-hal yang berbanding terbalik dengan firman Tuhan, gitu ya. Berbagai macam hal yang mungkin saya nggak bisa sebutkan juga satu persatu, terlalu banyak hikmat-hikmat dunia. Ya, saya kadang mungkin dalam pikiran saya bilangnya hikmat dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kelihatannya benar, tapi ternyata salah. Ya, kelihatannya sama seperti apa yang Tuhan mau, tapi sebenarnya tidak. Ya, biar kita punya rasa takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Kita kenal Tuhan kita siapa, kita mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita, supaya kita semua tidak menjadi bodoh dan kita ikut hanyut ya dalam keinginan dunia ini. Saya berdoa supaya Bapak Ibu punya ada takut akan Tuhan, Bapak Ibu punya waktu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga Bapak Ibu kuat ya, bisa teguh bertahan apapun yang terjadi. Saya akan tutup dengan satu ayat, Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menjadi terang Tuhan, ya, sama seperti yang sudah diingatkan di minggu lalu juga. Biar hidup kita bisa menjadi terang, sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, bahkan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan. Kami diingatkan, biar kami beroleh hikmat, kami memiliki pengenalan yang benar, dasar yang benar dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, mungkin banyak perkataan-perkataan dunia Tuhan, pendapat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hal-hal yang mungkin kelihatannya baik Tuhan, tapi kami tahu kami memiliki dasar yang kuat, kebenaran yang sejati Tuhan, yang tidak pernah goyah dan tidak pernah lekang oleh waktu Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh terus setia, kami boleh terus melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami, Engkau yang ambil alih kehidupan kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Pertama-tama saya mewakili Jemaat GB Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan
Diaken Ivana Liandau. Tuhan Yesus memberkati dan melimpahkan yang terbaik. Pengumuman yang pertama, persembahan hari ini diperuntukkan kas pembangunan dikarenakan renovasi gedung masih berlangsung. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573 0062 569 atas nama DRS Harwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau saya. Terima kasih atas persembahan dan dukungan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Informasi mengenai renovasi gedung gereja dapat diperoleh pada Diaken Gunawan dan Diaken Harwanto. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana yang terus disalurkan untuk perbaikan gedung gereja saat ini. Persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Minggu depan, 1 Agustus, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan roti dan sirup anggur atau teh. Jemaat juga diajak untuk berdoa puasa pada hari Sabtu, 31 Juli dengan meniadakan makan pagi atau siang atau malam. Ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9.30 pagi. Orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diaken Francisca atau Saudari Maria. Ibadah doa secara daring diadakan pada hari ini, Minggu 25 Juli pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Selanjutnya, mari tetap saling mendoakan agar kita semua tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan menuntun kita menjalani hari demi hari. Informasi pemberian dana diakonia dapat diperoleh pada Diaken Ivana atau Bapak Yanto Iskandar atau Saudari Sulastri. Yang terakhir, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Caroline Immanuel dan adik Erlin Wardana pada tanggal 20 Juli, Ibu Shirley Johansyah dan Ibu Yuliana Suryanata pada tanggal 24 Juli, serta Ibu Listriani pada hari ini, Minggu 25 Juli. Tuhan Yesus melimpahkan segala yang terbaik. Amin. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita diberkati firman Tuhan. Amin. Amin. Kita menjadi anak-anak Allah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Kita akan akhir ibadah kita. Kita akan berdiri, saudara. Kita katakan shalom, shalom, damai Allah. Amin. Mari angkat tangan, saudara. Shalom, shalom, damai Allah. Ya Bapa di surga, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Roh Kudus, Roh Pendamping, Roh Kuasa, Roh Penghibur, terima kasih untuk hamba-Mu ini, Diaken Ivana
Yando Rahmadi. Yang memberitakan firman-Mu dari Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu ini memberkati kami dengan firman-Mu, dan Kau berkati hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu ini, jemaat akhir zaman yang dinubuatkan akan menerima double portion anointing, 2 kali lipat pengurapan. Tuhan, kami doakan untuk jemaat kami, jemaat-Mu Tuhan. Kau pelihara Tuhan, Kau sembuhkan yang sakit, Kau hibur yang berduka, yang susah Tuhan. Kau bukakan tingkap langit, dan Kau curahkan segala yang kami butuhkan. Roh, jiwa, tubuh kami. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai ku